Ya, ya, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nih saya mempunyai seorang teman bernama Bang Rido. Bang Rido dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hari ini akan membantu saya untuk tugas wawancara agama saya, yaitu pertanyaan dari dosen saya kepada teman-teman yang berbeda agama, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan agama Abang jika di lingkungan abang melihat ada intoleransi yang terjadi, bagaimana pandangan agama Abang? Oke. Baik Bang, Eh, silakan Bang. Terima kasih Bang Jerry. Selamat malam semuanya. Jadi, pendapat dan pandangan saya mengenai intoleransi dalam agama, menurut saya setiap pribadi orang berbeda dan setiap pribadi juga punya latar belakang, lingkungan, keluarga, dan pendidikan yang berbeda juga. Jadi saya punya cerita dari masa SD sampai kuliah dan bakal jadi cerita yang panjang. Jadi di sini saya ringkas saja. Jadi setiap masa intoleransi eh, yang terjadi punya satu kesamaan yang sama, yaitu paradigma tentang agama lain yang diturunkan dan perdebatan atau intoleransi yang terjadi. Biasanya dan paling banyak yang saya temui di agama Islam dan Kristen yang paling banyak saya temui. Mungkin teman-teman lain punya cerita yang berbeda juga kan. Jadi di sini di mana Islam memberikan stigma lah ke agama Kristen, yaitu mungkin kafir atau sesat atau bahkan ada yang menyebut kotor. Tapi dari sisi Kristen juga ada yang memberikan, ini oknum lah ya, memberikan stigma ke agama Islam, yaitu keras, kasar atau juga teroris. Jadi stigma ini terus berlanjut menurut saya. Padahal agama Islam dan Kristen punya kesamaan, yaitu agama samawi ya, yaitu agama yang dipercayai turun dari hadirat Tuhan melalui wahyu dan punya cerita kenabian yang sama gitu kan. Islam dan Kristen sering mendebatkan tentang suatu hal dikarenakan punya beberapa perbedaan versi cerita. Jadi dari masing-masing agama, padahal dari sisi kesamaan mungkin banyak ya, kalau dari sisi kesamaan gitu kan. Jadi ngapain diperdebatkan gitu. Saling menghargai juga nggak masalah gitu kan. Berbeda juga nggak harus bermusuhan kan. Malah kadang ada yang nyeletuk. Ini beberapa orang ya, beberapa beberapa teman saya di kampus gitu kan, ada yang bilang gitu kan. "Eh, Kayak mana kalau misalnya seluruh dunia gitu, seluruh dunia agamanya Islam semua gitu, kan bagus agamanya." Ada pernah kayak gitu. Jadi di situ saya mikir gitu kan, loh, kalau seluruh dunia agamanya Islam semua, ini dari saya sendiri ya, jadi kalau seluruh dunia agamanya Islam semua, terus yang melihara anjing siapa, saya bilang gitu kan. Kan anjing nggak Iya terurus betul. gitu kan, siapa yang melihara gitu kan. Terus loh, nggak gitu, dia selalu itu cari alasan gini segala macam. Terus kalau misalnya seluruh dunia Islam semua, kan pasti daging daging sapi dan kambing pasti mahal kan gitu kan. Jadi saya bilang juga kan, memang Iya kayak betul Kak. memang Iya memang betul Kak. memang 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 nggak boleh ini kan, maksudnya udahlah saling saling menghargai, saling terima gitu kan. Jadi ngapain cari perbedaan, cari Ya kesamaan aja ciptaannya itu gitu. indah lah. Malah eh, sebetulnya faktor utama gitu kan, utamanya kalau intoleransi gitu biasa nggak saling mengenal gitu kan, dia kurang kurang memahami kayak apa apa itu gitu kan. Kalau dia nggak tahu, dia pasti nggak suka gitu. Sama kayak orang baru belajar gitu kan, kalau baru belajar kan biasanya show off gitu kan, kayak ih aku harus nunjukin gini. Tapi malah Betul kalau Bang. kayak kayak orang Betul. udah lama mungkin biasa aja lah, paling kayak dia mungkin nunjukin kayak lebih ke personal branding gitu kan. Tapi kalau kurang memahami mungkin jadi faktor pertama sih yang bikin intoleransi dalam agama. Mungkin itu saja ya Bang. Terima kasih Betul Bang Bang. Tiri. Oke. Terima kasih Bang Ridho atas jawabannya. Ini memang cukup sulit untuk menjelaskannya dalam waktu yang sangat terbatas ini. Cuman itulah yang diminta oleh Pak dosen, apa yang harus saya perbuat. Uh, Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita akan next ke, ya mungkin ngomong di luar ini. Iya iya Terima Bang, kasih. siap. Terima kasih juga Bang. Halo, selamat malam semua penonton yang menonton video ini. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang teman saya yang bernama Melki.
Adapun tujuan dari wawancara hari ini adalah untuk memenuhi tugas agama yang diberikan oleh Pak dosen agama. Sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu, Melki. Oke, terima kasih Jerry. Perkenalkan, nama saya Melki Sitorus. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Microskill jurusan Teknik Informatika. Agama kamu? Agama Kristen Protestan. Oke. Jadi hari ini kita punya Melki yang bakal jadi narasumber kita. Oke, jadi Melki, ini aku ada satu pertanyaan mengenai intoleransi. Ini pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Pertanyaannya adalah, ketika ada intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitarmu itu, bagaimanakah caramu atau cara pandangan dari agamamu dalam menanggapi intoleransi tersebut? Oke. Menurut apa yang sudah saya pelajari selama ini di dalam agama saya, jika terjadi intoleransi di sekitar, ya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beragama, sudah menjadi kewajiban saya untuk menegur dan menasihati, serta kalau bisa untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada beberapa oknum yang melakukannya, sebagai orang yang beragama dan sebagai orang Kristen diajarkan bahwasanya kita harus menegur, kita harus menasihati agar kita tidak terikat dengan dosa. Karena kalau misalnya kita melihat sebuah kesalahan atau kejahatan dan kita membiarkannya begitu saja, ya dosa itu ikut juga sama kita. Tapi kalau kita sudah menegur, dosa itu udah nggak terikut lagi sama kita. Contohnya, di beberapa kasus juga seperti kasus-kasus yang terkait gereja atau hal-hal yang lain yang mengenai agama Kristen. Di agama Kristen juga diajarkan bahwasanya kita itu nggak perlu membela agama dan nggak perlu membela Tuhan. Karena kita ini cuma manusia dan Tuhan itu nggak perlu dibela. Jadi ketika ada tindakan intoleransi seperti itu, sebagai orang yang beragama Kristen dan sebagaimana pemahaman umumnya sebagai seorang Kristen, ya tugas kami sebagai orang Kristen hanyalah memaafkan dan menegur serta istilahnya merangkul mereka yang benci, yang memiliki ketidaknyamanan dengan kami, agar mereka bisa nyaman dan mereka bisa mengerti. Oke, jawabannya cukup bagus ya dan cukup panjang. Jadi hanya tidak perlu membela Tuhan, tidak perlu, ibaratnya nggak perlu bela Tuhan, nggak perlu bela agama, ibaratnya ya hanya perlu menegur sedikit ya. Dan ya itu cukup bagus sih. Kami Buddhis pun diajarin begitu juga, gak perlu ibaratnya membela-bela Buddha atau apa, karena Buddha itu pun tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran A, B, C. Semua ajaran itu diikuti asal itu kebenaran, tidak membuat dosa, tidak menimbulkan kebodohan, tidak membuat makin serakah, dan tidak dicela oleh orang bijaksana. Maka Buddha menganggap itu ibaratnya itu ajaran. Jadi ibaratnya semua ajaran itu boleh diikuti, dan aku cukup setuju sih dengan jawaban kamu. Baik, terima kasih atas jawaban kamu, Melki. Ya, ini saya untuk jawabannya cukup bagus. Terima kasih. Halo, selamat malam semua penonton dan semua pendengar dan dosen saya, Pak Nanda. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang teman saya. Ini teman khusus jauh dari Bali. Hari ini saya ingin bertanya kepada teman saya, namanya Manik. Nanti kita biarin Manik untuk memperkenalkan diri lagi. Tentang intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya dan apa yang harus dilakukan atau reaksi Manik menurut agamanya kalau terjadi intoleransi di lingkungan sekitar. Baik, ini saya kembalikan ke yang akan saya wawancara, yaitu si Manik. Kita akan mulai dari biarkan Manik dulu untuk memperkenalkan diri, kemudian kita baru jawab pertanyaannya. Silakan Manik. Terima kasih saudara Jerry. Pertama-tama terima kasih karena saya sudah diwawancarai. Ini sangat bagus ya wawancaranya. Jadi perkenalkan, nama saya Manik. Saya dari Bali, agama saya Hindu, dan saya di sini akan
jawab pertanyaan dari saudara Jerry yang menurut saya ini sangat-sangat menarik. Mungkin sekian perkenalan saya akan kembalikan ke saudara Jerry. Oke, oke Manik. Jadi thank you udah mau memperkenalkan diri dan hadir. Jadi pertanyaanku ini sebenarnya cukup simpel dari dosennya, cuman ibaratnya ini dalam banget. Ibaratnya kalau ada terjadi intoleransi atau ibaratnya terjadi rasisme di bidang agama dan sebagainya gitu, bagaimana ajaran agama kamu dalam menanggapi hal-hal tersebut? Silakan kamu jawab nih. Terima kasih. Tentang intoleransi ya, itu sebenarnya di mana-mana pasti ada intoleransi ya. Jadi ibaratnya tuh kalau mayoritas minoritas tuh udah pasti ada, entah itu di seluruh Indonesia. Jadi intoleransi itu pasti selalu muncul aja. Jadi intoleransi itu nggak satu agama, tapi banyak agama. Itu Buddha, bisa Hindu, di mana-mana pasti ada kasus intoleransi gitu. Karena dan kita sebenarnya mungkin sebenarnya kalau kita bisa lebih memahami satu sama lain, kita nggak coba pakai pandangan skeptis kita, oh ini agamanya nggak bisa gini, artinya jelek gitu. Kita coba nggak pikir gitu, kita coba mikirin kita as human being gitu, as fellow human. Kita nge-value hidup kita sendiri, gimana kita berinteraksi sama orang lain. Maka toleransi sebenarnya bisa dihindari, nggak harus kayak harus menyeramkan hidup, karena perbedaan itu indah, sama kayak Indonesia kan. Jadi kalau di bidang agama itu sih sebenarnya kita tuh kalau ngomongin spesifik ke arah intoleransi itu, nah nggak ada agama yang ngajarin toleransi. Oh ini agamanya buruk, ini gimana? Dan orang tuh punya jalannya sendiri. Kita nggak persekusi. Misalnya di Bali, kita nggak persekusi nggak. Mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau gimana? Mau di seluruh Indonesia juga kayak gitu. Itu nggak ada nggak kayak gitu. Yang penting kita tuh di ajaran Hindu, mungkin yang paling terkenal ya, ada nama Trihita Karana. Itu hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama kita sesama kita, dan hubungan kita sama alam. Hubungan kita sebagai manusia itu harusnya tuh sinkronis itu. Kurang lebih kayak kita tuh nggak harus kayak, oh dia ini beda, kita beda agama, dia nggak bisa gini, aku bisa gini. Harusnya nggak kayak gitu. Kita tuh simpel, kita tuh sesama manusia saling menyayangi, kita saling mengasihi juga satu sama lain. Buat apa kita bertengkar karena satu agama, karena beda agama aja kita harus pecah belah gitu. Dan kan banyak orang di luarnya, kita hidup sebagai human, kita nggak value diri kita as human. Hubungan kita sama manusia itu sangat penting juga. Selain hubungan kita terhadap Yang Maha Kuasa, selain hubungan kita juga sama alam, cintai alam. Kita harus nge-value diri kita satu sama lainnya, nggak harus kayak persekusi gitu, apalagi sampai memperlakukan orang lain, tindakan intoleransi itu banyak banget. Lakuin di Bali ada juga, banyak di Bali ada juga. Kayak kemarin ada anggota DPD itu persekusi, mungkin karena faktor kedaerahan ya, karena pengennya satu agama itu paling benar gitu. Jadi itu nggak benar gitu. Jadi kita harus nge-value diri kita gitu, saling mengasihi satu sama lain. Ini kurang lebih kayak gitu sih, pandanganku sih, value-nya. Tapi nggak ada keributan atau apa-apa gitu ya, nggak diajarin. Contohnya kan ada agama yang mungkin ngajarin kalau ibaratnya dirusuhin, tegurin. Soalnya aku udah wawancara yang lain gitu kan, katanya tegurin. Ibaratnya ada juga kadang-kadang yang ibaratnya sampai bertengkar, perang, ibaratnya macam perang gitu. Tapi kalau Hindu kerasa enggak juga ya. Hindu Sebenarnya ada ngajarin gitu gak? Agama Hindu enggak? Kerasa enggak juga kan? sejak apa yang aku tahuin ya, itu kurang lebih nggak ada sih, kita nggak pernah Nggak ada diajarin ya. tentang Karena Hindu sama Buddha itu kan tetanggaan ya kan, nggak jauh-jauh banget. Tapi jujur ya, kalau aku paling sering dengar itu masalah agama ini yang apalagi kalau kita udah ngomongin soal yang bertetangga itu paling sering ribut antara umat Muslim dengan umat Kristen sih. Karena itu aku bingung sih mereka entar ributin apa. Kadang-kadang ibaratnya umat Kristen bilang umat Muslim itu ibaratnya seperti teroris dan sebaliknya ada yang bilang mereka itu ibaratnya jelek-jelek gitulah. Tapi ya di sini ya intoleransi cukup banyak sih.
Tapi kalau dari pandangan Buddhis kurang lebih pun sama sih. Kami nggak menganggap sesuatu itu ibaratnya kalau maksudnya ada intoleransi, kami nggak menganggap itu harus diperangin atau diapa-apain. Jadi ya kami cuman biarin aja sih. Pokoknya ya tiap agama punya ajarannya masing-masing dan kita nggak bisa bilang ajaran agama kita paling baik dan kita tidak bisa juga persekusi orang untuk mengikuti ajaran agama kita sih. Karena setelah aku wawancara dengan beberapa teman-teman, rasanya ini agama ini agak ibaratnya gimana ya? Agak ibaratnya nggak bisa dipaksakan. Menurut agama kita itu benar, mungkin menurut agama lain itu salah gitu dan sebaliknya gitu. Vice versa. Jadi kadang ya mungkin karena hal-hal kecil itu terjadi masalah intoleransi itu sih. Tapi so far kalau Hindu itu kurang lebih ajarannya mirip sama Buddhis sih. Gak ada beda. Oke. Jawaban kamu pun cukup bagus. Ini sepertinya ya karena waktu kita terbatas, ini aku langsung tutup saja untuk pertanyaanku padamu. Terima kasih udah mau hadir dan bantu aku dalam tugas wawancara ini. Thank you, Manik. Thank you juga, Jer. Mantap lah. Oke, halo, selamat malam semua penonton yang menonton video ini. Hari ini saya menghadirkan salah satu teman saya yang bernama Vanes Pratama. Hari ini Vanes akan membantu saya untuk mengerjakan tugas wawancara agama saya. Sebelumnya, saya biarkan Vanes untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Vanes. Halo semua, nama budaya, nama saya Vanes Pratama. Saya berasal dari Microskill kelas IFA sore, dan saya sedang menganut agama Buddha atau Buddhisme. Oke, jadi Vanes ini seorang Buddhis. Hari ini aku ada pertanyaan buat Vanes nih. Terkait intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar dan bagaimana cara menanggapinya. Jadi pertanyaanku ini bertemakan intoleransi. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan atau cara atau reaksi dari agama kamu ketika ada terjadi intoleransi yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana cara kamu menanggapinya sesuai agama kamu? Itu pertanyaanku. Oke, mungkin saya mulai dari pandangan Buddhisme itu dalam intoleransi itu dilihat sebagai ekspresi dari kebingungan atau bisa dibilang istilahnya duka dan ketidaktahuan atau istilah avidya. Ajaran Buddha itu mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan toleransi, dan menekankan pentingnya mengatasi akar-akar dari kebingungan untuk mencapai pencerahan. Nah, pandangan terhadap intoleransi tersendiri kan ada kesadaran akan penderitaan atau duka. Buddhisme melihat intoleransi sebagai manifestasi dari ketidaktahuan atau avidya dan keinginan yang tak terpuaskan dari diri sendiri, yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan bagi individu dan masyarakat itu. Nah, pemahaman akan sifat kebersamaan dalam Buddhisme mengajarkan tentang konsep kebersamaan dan keterkaitan semua makhluk. Intoleransi ini dilihat sebagai hasil dari ketidaktahuan terhadap hubungan antar makhluk, sesama makhluk manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, pada Buddhisme sendiri ada cara mengatasi intoleransinya itu dalam mengembangkan kasih sayang atau metta. Buddhisme sendiri mendorong praktik kasih sayang atau metta, yaitu perasaan sayang dan kebaikan hati terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini, tanpa diskriminasi agama atau latar belakang tertentu. Yang kedua itu mungkin mengembangkan kebijaksanaan kita atau prajna. Melalui pengembangan kebijaksanaan, orang dapat memahami bahwa perbedaan agama atau kepercayaan hanyalah konsep konvensional saja, dan kebijaksanaan ini dapat mengurangi intoleransi. Nah, mungkin sebagai reaksi kita terhadap Buddhisme terhadap intoleransi itu ada namanya tindakan damai atau ahimsa. Buddhisme menganjurkan tindakan damai sebagai respon terhadap intoleransi. Ini seperti mencangkup penolakan terhadap tindakan itu dan upaya untuk mencapai pemahaman melalui dialog dan edukasi. Jadi kita melakukan pendekatannya melalui dialog, berbicara ataupun
lainnya tanpa melakukan kekerasan. Nah, ada juga kita reaksinya itu berkontribusi pada pendidikan dan kesadaran. Buddhisme mendorong kontribusi positif pada pendidikan dan kesadaran untuk mengatasi ketidaktahuan dan mempromosikan saling pengertian. Dalam esensinya, Buddhisme mengajarkan bahwa mengatasi intoleransi memerlukan usaha yang bersama, nggak bisa sendiri, untuk mengembangkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan pemahaman terhadap keterlibatan kita sebagai makhluk hidup. Nah, hal ini juga sejalan dengan tujuan dalam Buddhisme dalam mencapai kebijaksanaan dan pembebasan dari penderitaan itu yang ditekankan dalam ajaran Buddha. Sekian yang dapat saya jawab pertanyaannya. Terima kasih, Wah, Jer. jawabannya bagus ya. Sebagai seorang Buddhis, aku juga Buddhis. Aku bisa lihat kalau ibaratnya kadang sharing-sharing gini ada gunanya juga ya. Jadi ya kalau aku setuju sama Vanessa, kita mengembangkan cita kasih yang universal tanpa membeda-bedakan dia dari agama apa, tanpa diskriminasi, dan Buddhisme itu selalu menempuh jalan damai daripada mengajak berperang atau dan sebagainya. Dan itu adalah ya agama itu konvensional dan itu pilihan masing-masing. Terima kasih atas jawaban bagusnya, Vanes. Baiklah, saya rasa itu saja pertanyaan yang bisa aku berikan sama dirimu. Terima kasih juga udah hadir dalam membantu saya dalam melakukan tugas wawancara ini. Sekali lagi terima kasih, Vanes. Ya, terima kasih, Jer. Oke, halo, selamat malam semua penonton yang menonton video ini. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang teman saya yang bernama Adventus. Sebelumnya Adventus silakan perkenalkan diri dulu, Adventus. Oke, selamat malam juga, Jerry. Perkenalkan, nama saya Adventus dari kelas IFA pagi dari Universitas Mikroskill dan saya beragama Katolik. Oke, terima kasih. Hari ini aku akan memberikan pertanyaan kepada Adventus mengenai masalah intoleransi, bertema intoleransi menurut pandangan agama Adventus. Jadi pertanyaanku ini adalah bagaimana pandangan agama Adventus terkait jika ada intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar, atau bagaimana pandangan agamanya, POV dari agamanya itu gimana kira-kira? Oke, jadi kalau kita bicara tentang intoleransi ya, intoleransi itu pasti ada di sekitar kita. Apalagi kalau dia minoritas ya, minoritas di kalangan mayoritas. Jadi menurutku kalau ada yang bersikap intoleran kepada kita, itu kita cukup nasihati dia. Kita jangan kayak memarahi dia, kita nasihati, bilang sama dia kalau itu tidak baik dan tidak ada agama yang mengajarkan kayak berbuat jahat gitu ataupun kayak membeda-bedakan agama gitu. Jadi ya jangan lupa juga kita doakan dia juga biar dia berubah. Mungkin itu dari saya. Berarti mendoakan dia daripada menyumpahi dia gitu ya kalau dari agama kita ya. Berarti agama Ya, kita betul. kurang lebih hampir sama juga sih, lebih ke arah kita mendoakan dia supaya dia berubah, bukan menyumpahi dia supaya dia celaka sih. Lebih kurang lebih gitu ya, sama sih seperti agamaku, cinta kasih. Iya, betul. Jadi Oke, kurasa itu saja sih pertanyaanku samamu. Jawabannya cukup pendek tapi menarik untuk diulik ya. Terima kasih atas waktunya Adventus. Saya rasa itu saja pertanyaannya. Terima kasih. oke, sama-sama jadi.